Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikannya kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, puas karena buas. Injil mengisahkan bahwa Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas karena telah mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes Pembaptis berkata, tidak halal engkau mengambil Herodias. Teguran ini ternyata membuat Herodes dan Herodias sakit hati, sehingga mereka berencana untuk membunuhnya. Herodes sendiri mengurungkan niat jahat ini karena ia takut kehilangan kekuasaan. Sebab jika ia membunuh Yohanes Pembaptis, maka ia akan kehilangan kepercayaan rakyat yang memandang Yohanes sebagai nabi. Namun kejahatan itu kalau tidak dicabut sampai ke akarnya, tidak akan mati. Herodias yang masih menaruh dendam kepada Yohanes memanfaatkan situasi dengan menghasut putrinya. Dengan kematian Yohanes, rasa marah, dendam dan sakit hati Herodias terlampiaskan. Yohanes Pembaptis menjadi korban kebuasan penguasa yang gerah karena kritikan dari orang benar seperti dirinya. Yang jelas, Yohanes Pembaptis bukan penjahat, bahwa ia adalah orang yang vokal dan berani menyuarakan kebenaran, menegur kesalahan penguasa, dan kenyataan itu benar. Kepalanya dipenggal atas perintah Herodes, di bawah pengaruh Herodias istrinya yang dendam terhadap Yohanes Pembaptis, yang menegur kesalahan kehidupan perkawinan Herodes yang menikahi iparnya sendiri, yakni Herodias. Sumpah Herodes menjadi bumerang bagi dirinya. Dia tidak dapat lagi membatalkan apa yang dikatakannya sendiri. Meski dalam keadaan terpaksa, dia akhirnya membunuh Yohanes demi terpenuhinya janjinya. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini membawa pesan bagi kita untuk mengelola hati nurani kita secara benar terhadap kebenaran. Hidup dalam berbagai himpitan keindahan dan godaan menjadi ancaman serius bagi hati nurani kita. Pengelolaan hati nurani yang baik akan memampukan kita untuk tetap berdiri di atas kebenaran, walau akhir dari semua itu adalah kematian, sebagaimana yang dialami Yohanes Pembaptis. Suara kebenaran tetap harus ditegakkan,
dan hati nurani kita tidak boleh terkontaminasi oleh berbagai keindahan menyesatkan di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.